Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya RD Jonathan dengan NIM 1910611 akan menjelaskan tentang perang kebangsaan dan globalisasi. Globalisasi yakni pengaruh yang dibawa dari suatu negara di dalam pergaulan dunia. Proses globalisasi ini mengandung implikasi bahwa suatu aktivitas yang sebelumnya terbatas dan hanya dijangkau secara nasional, secara bertahap akan diterapkan secara universal. Dalam hal ini, tata nilai bangsa Indonesia bergeser ditandai dengan mengadakan sikap materialisme yang menilai harkat dan martabat manusia hanya diukur dari kejayaan. Selain itu juga, era globalisasi ini harus diketahui bahwa era globalisasi ini akan mengancam eksistensi bangunan nasionalisme dan fondasi negara. Maka dari itu, pada era globalisasi ini dipentingkan hal yang dinamakan bela negara. Apakah kawan-kawan tahu mengapa bela negara itu dipentingkan dalam globalisasi ini? Bela negara dipentingkan dalam globalisasi ini karena di dalam bela negara tersebut, warga negara diminta untuk selalu berpikir, bertindak, berjuang, dan berupaya untuk membela negara ini. Dan mengapa negara ini perlu dibela? Karena agar tidak adanya ancaman-ancaman oleh berbagai ancaman-ancaman dan serangan musuh dari kapitalisme yang terjadi pada era global saat ini. Selain itu pula teman-teman, globalisasi membawa beberapa pengaruh, di antara pengaruh negatif dan pengaruh positif. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh negatif dari globalisasi dan bagaimana cara kita mengurangi pengaruh negatif dari globalisasi tersebut. Pengaruh negatif dari globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme dan kedaulatan bangsa terutama akan timbul di saat identitas dan kebangsaan nasional akan mampu melemahkan masyarakat Indonesia. Contohnya seperti liberalisme, yang di dalam liberalisme itu terdapat pengutamaan prinsip ekonomi, yang dimana dikatakan di dalam liberalisme tersebut dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan di dalam liberalisme tersebut dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, tapi itu hanyalah impian semu belaka yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan kekuasaan dan keserakahan yang tersirat dalam kapitalisme greedy tersebut dapat mengubah semangat Pancasila warga negara Indonesia ke praktik liberalisme, ekstrim, konsumerisme, dan hedonistik. Apakah kawan-kawan tahu bagaimana caranya agar mengurangi pengaruh negatif dari globalisasi terhadap nilai nasionalisme dan kedaulatan bangsa tersebut? Yakni dengan cara mengurangi liberalisme ekstrim, konsumerisme, dan hedonistik. Yang paling gampang kita lakukan adalah mengurangi konsumerisme dan hedonistik. Contoh untuk konsumerisme. Konsumerisme di mana kita mengkonsumsi barang-barang. Seperti halnya seperti ini kawan-kawan. Bila contohnya kita mengkonsumsi barang-barang, rata-rata kita banyak yang mengkonsumsi barang-barang secara berlebihan. Contohnya gini kawan, seperti ini. Kita membeli sebuah sepatu dengan jumlah yang sangat banyak. Padahal sepatu-sepatu tersebut tidak digunakan dalam waktu yang berdekatan. Bahkan ada yang tidak terpakai sama sekali, saudara-saudara. Itu banyak sekali halnya saudara-saudara. Nah, hal-hal itulah yang harus kita hal-hal seperti itulah yang harus kita hindari agar kita dapat meminimalisir pengaruh negatif dari era globalisasi ini. Selain itu saudara-saudara, ada yang dinamakan hedonistik yang dimana hanyalah mencari kesenangan sesaat. Hedon identik dengan kata berlebihan. Hedon
Kalau di istilah zaman-zaman sekarang adalah yang ada yang dinamakan kaum hedon. Nah, kaum hedon itulah kaum yang berlebihan menurut saya, saudara-saudara. Mengapa? Karena saudara-saudara, bahwa harus kita ketahui bahwa sifat hedon ini akan membawa pengaruh yang besar pada era globalisasi ini, terutama pengaruh negatif ya saudara-saudara. Karena bila makin banyak masyarakat Indonesia ini yang bersifat hedon, bersifat hanya mencari kesenangan sesaat, saudara-saudara, makin banyak pula nanti pada akhirnya pengaruh-pengaruh negatif yang diakibatkan pada era globalisasi ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai peran globalisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah kebangsaan pada era Orde Lama dan Orde Baru. Setelah negara merdeka, Bung Karno ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948, dibuang ke Bangka Belitung. Belanda menganggap RI sudah tiada. Tapi Bung Karno memberi mandat pada Syafruddin Prawira Negara selaku Koordinator Menteri Kemakmuran sebelum ditangkap untuk mengadakan pemerintahan darurat atau PDRI di Bukit Tinggi pada tanggal 22 Desember 1948, kemudian diserahkan kembali pada 13 Juni 1949. Selanjutnya peristiwa lain yang heroik bernilai pada pos atau negara antara lain yang pertama adalah pertempuran Surabaya pada 10 November 45. Bung Tomo dengan semangat kebangsaan melawan sekutu Brigjen Malabi yang mendarat pada tanggal 25 Oktober tahun 45 hingga Malabi tewas pada 10 November sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua, pertempuran 15 Desember tahun 45 yang dipimpin Kolonel Sudirman dengan semangat rasa kebangsaan yang tinggi memukul mundur sekutu dari Ambarawa ke Semarang yang mendarat pada 20 Oktober tahun 45. Lalu yang sekarang diperingati pada tanggal 15 Desember sebagai Hari Infanteri. Yang ketiga, dengan semangat kebangsaan pertempuran Medan Area di Medan karena Nica menginjak-injak merah putih pada 1 Desember tahun 45. Kemudian yang keempat ada Bandung Lautan Api dengan semangat kebangsaan tetap merdeka, tidak mau dijadikan tempat musuh yang masuk ke Bandung pada Oktober tahun 45. Selanjutnya adalah implementasi kebangsaan dalam bidang ekonomi. Perekonomian di seluruh wilayah negara Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan alam digunakan secara efektif dan efisien dan keseimbangan antar daerah dan pusat. Jadi, implementasi kebangsaan dalam bidang ekonomi berguna untuk mencapai tujuan ekonomi bangsa Indonesia. Penerapannya bisa menjamin terbentuknya tatanan ekonomi secara merata di daerah agar tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah implementasi kebangsaan dalam bidang sosial budaya. Kehidupan sosial bangsa merupakan kehidupan yang serasi dan selaras sesuai dengan kemajuan bangsa. Dan budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sedangkan corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal pengembangannya. Dalam bidang sosial budaya bisa kita lakukan dengan cara melestarikan budaya Indonesia, walaupun banyak budaya luar yang masuk ke Indonesia, dan memakai barang-barang buatan Indonesia dan melindungi budaya Indonesia agar tidak diperoleh negara lain. Selanjutnya adalah implementasi kebangsaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya pembelaan negara. Komponen utama TNI dan Polri merupakan ujung tombak dalam
pertahanan, keamanan negara, dan rakyat sebagai komponen pendukung. Jadi peran rakyat dibutuhkan oleh TNI dan Polri untuk mencegah ancaman dari dalam maupun dari luar. Ancaman yang paling mungkin saat ini adalah ancaman non-tradisional yang efeknya dapat merusak kedaulatan negara yang merdeka. Contohnya adalah perampokan, penyelundupan narkotika pada masyarakat rendah, politik balas dendam, dan kebebasan pers. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Febriatama dengan NIM 19106111290. Kebangsaan pada era Orde Lama dan Orde Baru. Setelah negara merdeka, Bung Karno dan Hatta ditangkap tanggal 19 Desember 1948, dibuang ke Bangka. Belanda menganggap Republik Indonesia sudah tiada. Tetapi Bung Karno memberi mandat pada Syafruddin Prawanegara Komarudin Kemakmuran sebelum ditangkap untuk adakan pemerintah darurat atau PDRI di Bukit Tinggi. Dilaksanakan 12 Desember 1948, diserahkan kembali 13 Juli 1949. Di slide berikutnya ada peristiwa lain yang heroik bernilai pos atau negara. Antara lain, pertempuran Surabaya 10 November 1945, Bung Tomo dengan semangat kebangsaan melawan sekutu Brigjen Malbai yang mendarat 25 Oktober 1945, hingga Malbai tewas 10 November sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran 15 Desember 1945 dipimpin Kolonel Sudirman dengan semangat rasa kebangsaan yang tinggi memukul mundur sekutu dari Ambarawa ke Semarang, yang mendarat 20 Oktober 1945 dalam kurung 15 Desember diperingati sebagai Hari Intrafari. Dengan semangat kebangsaan pertempuran Medan, area di Medan karena Nica menginjak-injak merah putih tanggal 1 Desember 1945. Keempat, Bandung Lautan Api. Dengan semangat kebangsaan tetap merdeka, tidak mau dijadikan tempat musuh yang masuk ke Bandung Oktober 1945. Kebangsaan pada era reformasi. Rasa kebangsaan pada era reformasi tetap menunjukkan ada keinginan kelompok yang nampak dengan lahirnya beberapa partai politik yang mempunyai asas berbeda-beda. Seperti tahun 1999, ada 48 partai terdiri dari 34 berasaskan Pancasila, 7 berasas Islam, 2 berasas Pancasila dan akidah Islam, 2 berasas Daniul Islam dan masing-masing berasaskan Al-Quran, sosial demokrasi kerakyatan dan demokrasi religius. Tahun 2004 terdiri dari 24 partai. Tahun 2009 terdiri dari 34 partai secara nasional dan 6 partai lokal di daerah istimewa Aceh. Jumlah seluruhnya 40 partai. Perlu dipahami, sejak tahun 1945 ada beberapa partai yang ikut serta dalam pemilu. Pemilu 1 tahun 1955 untuk pemilihan DPR 28 partai, sedangkan untuk memilih konstituente 34 partai. Pada waktu itu, Bung Hatta mengusulkan satu partai tunggal, yaitu PNI, tapi tidak ditanggapi masyarakat. Pada tahun 1971 terdiri dari 10 partai. Pemilu seharusnya 3 partai, yaitu Golkar, PNI, dan P3, sampai reformasi. Pada era reformasi ditandai pula dengan separatisme di Papua dan beberapa peristiwa yang berskala kecil, bentrok terjadinya karena kepentingan sesaat. Yang perlu diperhatikan oleh penguasa karena akibat kebijakan pemerintah yang bersifat nasional maupun internasional, berbeda pandang atau persepsi seperti kenaikan BBM. Selanjutnya adalah
peristiwa Madiun PKI atau Muso 1948 yang menginginkan Indonesia negara komunis dan G30 SPKI DNAID di Jakarta 1965. Gerakan Darul Islam dengan Tentara Islam Indonesia atau DITII di Jabar, NII diproklamirkan pada tanggal 9 Agustus 1949 dipimpin oleh Marijen Kartosuwiryo. Dapat ditempas dengan pagar betis oleh rakyat bersama TNI. 1962 Kartosuwiryo ditangkap. Gerakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin Kahar Muzakar hingga dia tewas awal 1965. Gerakan DITII di Aceh dipimpin Daud Berah dan kembali ke pangkuan RI pada tanggal 9 Mei 1962. Gerakan Ratu Adil atau APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, dipimpin Kapten Resterling di Nica atau Belanda dengan berkamuflase menolak pembubaran negara Pasundan yang tidak mendapat respon dari rakyat sehingga dapat ditumpas dalam waktu singkat. Andi Aziz pada tanggal 5 April 1950 di Makassar, ex-komandan tentara Belanda yang mengelabui rakyat seolah-olah rakyat Makassar ingin dapat pengakuan terpisah dari RIS, akhirnya ditumpas pada tanggal 20 Agustus 1950. Gerakan Separatis Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Robert Stephen Suomukil yang mendirikan Republik Maluku Selatan yang terpisah dari RIS. RMS bergolak hampir bersamaan dengan Andi Aziz di Makassar. Ambon dapat dikuasai oleh perintah RIS tanggal 3 November 1950. Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang diproklamasikan oleh Letkol Ahmad Hussein sebagai Ketua Dewan Perjuangan tanggal 15 Februari 1958 di Sumbar. Perjuangan Semesta atau Permesta disulut yang dipimpin Letkol Samuel yang semula kasat PRRI atau Permesta dapat diselesaikan dengan gabungan AD, AL, dan AU tanggal 4 April 1961. Penyelesaian secara damai antara Somba dari Pramesta dengan Pangdam ke-13 atau Merdeka Kolonel Sumandat.